Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kataru Wo Wisata. Om Sidirastu Astu Tatastu. Sahabat UBTV dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya, Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta, dalam tajuk Mutiara Iman. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membawakan materi puasa. Puasa adalah suatu upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kiranya kalau kita melihat semua agama-agama di dunia atau agama-agama yang ada di muka bumi ini, kata puasa ini sudah, atau makna puasa atau kegiatan puasa kiranya sudah tidak asing lagi. Bahkan kadangkala kata puasa ini sering dilontarkan sebagai ungkapan rasa dalam kegiatannya, rasa di dalam menyampaikan sesuatu di dalam beraktivitasnya. Atau kadangkala juga jika seseorang ingin meningkatkan ketahanan dirinya, sering juga puasa ini dikait-kaitkan dapat membentuk sesuatu atau dapat meningkatkan kondisi tubuh untuk mampu melakukan sesuatu yang bersifat hakiki. Nah, inilah yang jadi dalam makna puasa ini tentunya akan dikaitkan dengan bagaimana kita menyiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Kalau di dalam agama Hindu, puasa ini disebut dengan atau sama dengan kata upawasa. Upawasa itu terdiri dari dua kata, upa dan wasa. Upa itu adalah dekat, wasa itu adalah Tuhan atau Yang Widi. Artinya kalau kita melakukan puasa berarti kita mencoba mendekatkan diri kepada Yang Widi. Nah, inilah. Mari kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih kalau kita boleh apa ya artinya uji di dalam kehidupan kita, apa sih sebenarnya pengaruh puasa atau upawasa di dalam kehidupan ini kalau kita taat melakukannya. Banyak penelitian akan bahwa kegiatan puasa yang dilakukan dengan sistematis atau dengan pola-pola yang sudah diatur, baik pada tatanan kebutuhan sinergi kehidupan itu sendiri, atau karena tatanan yang bersifat spiritual untuk mendekatkan diri kepada Yang Widi atau Tuhan. Nah, disinilah kadangkala seseorang itu akan melakukan tindakan atau kegiatan puasa. Di dalam Rigveda bab 1, Sloka 85, Sukta 7, menyebutkan bahwa dengan usaha sendiri mereka akan menjadi percaya pada dirinya. Kemudian akan berhasil mewujudkan kegiatan menuju rumahnya sendiri. Apa artinya? Rumahnya sendiri artinya rumah akhirat atau rumah surga. Nah, disinilah. Kalau kita sudah dengan usaha sendiri, tentunya berdasarkan ajaran agama yang diantaranya adalah melakukan kegiatan puasa atau upawasa, ini akan dapat menyebabkan kita atau seseorang
akan mampu mencapai rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri dalam arti rumah Tuhan atau bersatu dengan Tuhan. Atau menghadap Tuhan itu sendiri apabila sudah waktunya untuk ditentukan. Nah, tentunya di sini kegiatan puasa ini kalau kita artikan adalah sesuatu kegiatan dalam melatih kondisi daripada dirinya sendiri untuk menentukan sikap daripada jati dirinya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian dalam Rigveda bab 4 Sloka 51 menyebutkan bahwa mari kita berjalan pada jalan yang benar. Seperti jalannya matahari dan bulan. Bergabunglah dengan orang-orang suci dan memiliki pengetahuan yang tinggi. Apa kaitannya dengan puasa? Sloka ini sangat mendasari bahwa kalau kita sudah berada pada jalan yang benar, kalau kita sudah menentukan arah hidup kita menuju kebenaran, tentunya suatu hal yang diinginkan atau dicita-citakan, yaitu moksatam jagatita saidi dharma, akan tercapai. Nah, disinilah dengan melatih puasa, kebahagiaan sejati itu akan diperoleh. Kemudian di dalam Rigveda bab 10 Sloka 63 Sukta 13 menyebutkan manusia yang berlatih, maksudnya begini, manusia yang beralih dari kejahatan kembali kepada jalan yang benar akan diberkati dengan kemakmuran, kesentosaan, dan kesucian. Nah, untuk mencari kriteria ini, ya tentunya satu hal yang perlu kita lakukan adalah melatih diri kita, melatih kondisi tubuh kita atau jati diri kita melalui melakukan upawasa. Nah, inilah. Baik para sahabat UBTP di Bandar Berbeda, saya akan lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat UBTP di mana berada, saya lanjutkan materi puasa yang saya sampaikan pada hari ini. Tentunya mari kita bersama-sama memaknai bahwa kalau kita melakukan kegiatan puasa dengan baik, tentunya akan ada hasil yang baik pula. Tetapi kalau kita melakukan puasa tidak baik, tentunya akan menghasilkan hal yang tidak baik pula. Nah, kriteria untuk baiknya ini apa? Melakukan puasa dengan baik adalah mematuhi ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan berdasarkan srada itu sendiri. Artinya melakukan puasa bukan hanya menghindari makan, minum begitu saja, bukan. Tetapi harus mampu memaknai bahwa melakukan puasa yaitu sesuatu kegiatan mendekatkan diri kepada Tuhan atau yang widi, dengan cara melakukan upawasa, artinya pengendalian diri terhadap apa yang kita sudah terima di dalam kehidupan ini. Puasa tidak hanya
menahan nafsu makan saja, atau menahan haus saja, atau tidak meminum air misalnya. Bukan. Tetapi puasa adalah melakukan sesuatu kegiatan yang dapat mengendalikan daripada jati diri kita sendiri. Termasuk tidak berbicara sembarangan, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan dharma, membatasi hal-hal yang bersifat nafsu. Itu sebenarnya ada kaitannya dengan puasa itu sendiri. Nah, oleh karena itulah, kalau kita menyimak daripada apa yang kita sudah lakukan atau di dalam melakukan puasa, tentunya akan kita mencari apa sih makna sebenarnya puasa itu sendiri. Dalam hal ini, jelas kalau kita sudah melakukan puasa dengan baik atau upawasa dengan baik, tentunya kita akan dapat mengendalikan diri. Artinya, dalam perbuatan sehari-harinya atau dalam berinteraksi di masyarakat, tentunya kita akan mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Di mana kita harus bersifat bijaksana, di mana kita harus bisa menyatakan sesuatu yang benar dengan baik, di mana kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita miliki, kemudian dapat juga dinikmati oleh orang lain. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama ciptaan Tuhan. Bukan hanya kepada manusia saja kita berlaku baik, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan atau bertingkah laku baik terhadap alam itu sendiri. Nah, ini. Jadi di sini poinnya adalah puasa dapat mengendalikan diri. Kemudian yang kedua adalah apabila kita sering melakukan puasa, kita akan bisa menentukan atau kita akan bisa mewujudkan bahwa sejauh mana diri kita menerima nilai-nilai yang bersifat hakiki atau kesucian itu sendiri. Jadi kita bisa mengukur, kalau kita sudah sering melakukan puasa, berarti kita akan mudah menjabarkan bahwa kita dapat melakukan hal-hal yang bersifat suci. Kemudian akibat daripada puasa yang lain adalah apabila kita sering melakukan puasa dengan baik, disinilah sesuai dengan arti kata upawasa adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Kiranya apa yang dituju, apa yang diinginkan dalam kehidupan ini mendekat kepada Tuhan atau yang widi, kiranya akan bisa diwujudkan. Artinya, setiap kegiatannya selalu akan mendapat anugerah yang widi. Nah, inilah kalau kita melakukan puasa dengan baik. Sahabat UBTV dimanapun berada, saya akan lanjutkan kembali materi ini setelah yang satu ini. Sahabat UB TV dimanapun berada, saya akan lanjutkan materi puasa yang saya sampaikan pada hari ini. Ada suatu hal yang perlu kita
pahami bersama bahwa di dalam pandangan Hindu, untuk melakukan puasa ada bentuk-bentuk yang harus atau kriteria-kriteria yang harus ditaati dan dilakukan di dalam melakukan puasa itu sendiri. Hindu mengajarkan puasa tidak hanya merupakan suatu hal yang bersifat mutlak saja. Artinya puasa itu harus ditaati, dilaksanakan begitu saja dengan keharusan yang ketat atau kuat. Tetapi bentuk-bentuknya, pandangan Hindu memiliki beberapa bentuk dalam melakukan kegiatan puasa. Di antaranya adalah puasa dalam hal ini yang dikatakan sebagai kegiatan puasa wajib. Artinya, puasa yang dilakukan akan berdampak pada dirinya dengan kemahakuasaan yang widi atau Tuhan itu sendiri, dalam arti menjembatani antara tingkah perilaku kehidupannya yang sesuai dengan dharma akan dapat mencerminkan kehidupan yang boleh dikatakan suci atau baik atau berada di jalan kebenaran itu sendiri. Ini yang dikatakan puasa yang dilakukan wajib. Kalau contohnya adalah puasa wajib, Hindu itu mengenal ada yang namanya puasa Siwalatri, yaitu puasa menghormati turunnya Dewa Siwa ke dunia semalam atau 24 jam atau 1 kali 24 jam melakukan upawasa dengan menyambut turunnya Siwa ke alam ini. Artinya di sini adalah dikaitkan dengan bahwa ada sesuatu hal yang dipersembahkan kepada Dewa Siwa itu sendiri. Karena Dewa Siwa pada hari Siwalatri turun ke dunia untuk beryoga, memberikan, kalau boleh dikatakan, pengampunan kepada umatnya, sehingga terbebas daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan, atau pengampunan dosa. Siwalatri ini lebih dikenal dengan pengampunan dosa. Kemudian ada juga yang puasa yang dilakukan pada hari Raya Nyepi atau hari Tahun Baru Saka. Nah, ini puasa ini adalah merupakan wujud pengendalian diri yang dilakukan pada saat hari Raya Nyepi. Itu yang bersifat wajib. Kemudian ada bentuk-bentuk puasa yang dilakukan tidak wajib, artinya karena keyakinan saja perlu untuk melakukan puasa, perlu untuk mengintrospeksi diri melalui puasa. Ini biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu yang diyakini berdampak baik kepada dirinya sendiri. Misalnya puasa mengingat pada kelahirannya, puasa kalau ada upacara upanayana misalnya atau pelantikan, setelah dilantik, apakah dilantik menjadi penjabat atau berhasil di dalam sesuatu hal yang sudah dilakukan, melakukan puasa, ini dapat dilakukan. Ini tidak wajib, tetapi boleh dilakukan. Karena hanya berdasarkan pada keyakinannya sendiri. Kemudian yang lainnya, ada bentuk puasa yang lainnya, ada puasa-puasa yang dilakukan pada saat hari-hari tertentu, hari-hari besar tertentu yang memang harus
yang memang harus dilakukan untuk melakukan upacara-upacara yang tingkatannya besar. Misalnya ada upacara yang bersifat lebih besar daripada upacara yang dilakukan sehari-hari misalnya. Kalau di dalam pandangan Hindu ada yang disebut dengan upacara pewintenan, kemudian ada odalan, kemudian ada hal kalau bisa yang bersifat misalnya hal-hal yang bersifat umum tapi besar sifatnya, tentunya di sini memerlukan kegiatan yang disebut dengan atau sebelum pelaksanaan upacara itu perlu melakukan kegiatan puasa. Biasanya dilakukan dalam upacara puasa besar ini, seorang suci yang akan memimpin upacara akan melakukan puasa terlebih dahulu. Kemudian kalau di dalam upacara itu sendiri ada persembahan-persembahan, misalnya ada tari-tarian, misalnya ada kidung-kidung suci, misalnya biasanya akan dilalui atau akan didahului dengan melakukan puasa. Sehingga hasil daripada apa yang dilakukan nanti pada upacara itu akan lebih berdampak pada nilai kesucian. Nah ini. Jadi dalam hal ini ada yang namanya puasa wajib, ada yang namanya puasa boleh dilakukan karena keyakinan saja. Kemudian ada puasa yang dilakukan karena ada upacara-upacara besar. Nah, kalau upacara besar biasanya itu adalah dilakukan oleh orang-orang suci yang memimpin upacara itu sendiri. Atau panitia paling tidak. Panitia pelaksanaan upacara-upacara besar akan melakukan puasa terlebih dahulu sehingga pelaksanaan upacara dapat dilakukan dengan baik. Perlu diketahui bahwa apabila kita melakukan puasa dengan baik, tentunya baik, benar, kriterianya harus sesuai dengan ajaran Dharma, tidak hanya bersifat seremoni saja puasa, tetapi harus diyakini bahwa puasa itu dilakukan dengan baik akan berdampak positif pada tubuhnya. Tentunya harus mengacu kepada hal-hal yang perlu diperhatikan. Lakukan dengan taat, tentukan harinya dengan baik, kemudian lakukan di tempat-tempat yang bersifat suci. Ini yang harus dipahami. Baik, sebagai kesimpulan bahwa dalam puasa ini ada beberapa hal yang harus kita cermati bersama. Sebenarnya kalau kita lihat secara spiritual bahwa melakukan puasa itu adalah merupakan pengendalian hawa nafsu yang dimiliki oleh seseorang. Kalau sudah sering berpuasa, mudah kiranya untuk mengendalikan hawa nafsu. Kemudian secara medis, apabila kita melakukan puasa, itu sebenarnya kegiatan puasa yang kita lakukan adalah merupakan kegiatan detoksifikasi artinya membuang racun yang ada di dalam tubuh kita sehingga tubuh ini akan kembali menjadi bersih. Ini kalau kita lihat konteksnya secara medis. Kemudian puasa adalah merupakan bagian dari Astanga Yoga yang dalam hari ini adalah bagaimana prinsip-prinsip yoga itu, terutama pada meditasi. Kalau seseorang tidak pernah melakukan upawasa atau puasa, bisa saja pada saat melakukan yoga dalam konteks meditasi, itu akan tidak tercapai, akan tidak bisa melakukan meditasi dengan baik. Tetapi kalau sering melakukan upawasa atau puasa, meditasi akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian puasa juga bertujuan untuk menerapkan srada itu sendiri atau ajaran agama itu sendiri. Jadi dalam hal ini, kalau kita sering
melatih diri kita untuk melakukan puasa, prinsip moksatam jagadita sa iti dharma akan bisa diterima atau bisa dilaksanakan. Artinya, di dalam kehidupan ini akan mampu menciptakan kebahagiaan sejati. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan dalam materi puasa. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.